kali ini aku jamin ini yang paling gampang dan sekali lihat kita bisa diagnosis itu apa. Oke, ketemu lagi bersama aku Aura Nirwana. Seperti biasa, ini kita akan bahas materi kedokteran berupa gangguan asam basa ya. Pada video sebelumnya kita udah bahas nih konsep tentang asam basa, gimana apa itu asam, apa itu basa, gimana tubuh kita meregulasinya dari dari paru, dari ginjal ya, larutan buffer dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan bahas triknya ya, gimana menentukan diagnosis ini asidosis, alkalosis ya, metabolik, respiratorik, terkompensasi apa enggak gitu ya. Oke, pada gangguan asam basa ini ya ada banyak komponen ya, ada banyak jenisnya nih. Nah ya, gangguan asam basa secara umum dibagi jadi dua, yaitu ada yang asidosis sama alkalosis ya. Asidosis berarti pH-nya terlalu asam atau rendah, alkalosis berarti pH-nya terlalu naik ya. Nah, nanti asidosis bagi lagi jadi dua, metabolik, respiratorik ya, alkalosis juga. Nah, terus nanti dibagi lagi jadi tiga, terkompensasi sebagian atau tidak terkompensasi. Banyak banget tuh ya. Jadi nanti diagnosis lengkapnya misal asidosis, respiratorik, terkompensasi sebagian ya. Jadi kita harus menentukan tiga itu. Oke. Nah, sebenarnya ada sih tabel kayak gini ya. Tabel yang menentukan apakah jenis mana tuh ya. Nah, jenis mananya ini dia didasarkan dari analisis gas darah ya, atau AGD. AGD ini nanti dia ada 3 komponen, yaitu pH ya, terus PCO3 ya, sama PCO2 sama HCO3. Oke. Nah, nanti tiga-tiganya ini dia yang akan menentukan ya, apakah asidosis, apakah respiratorik ya, apakah metabolik, apakah terkompensasi dan sebagainya. Ada banyak banget ya. Dan ini sering ditanyain di ujian, baik ujian blok maupun sampai ujian UKM PPD. Bahkan di klinis itu pasti masih akan berguna ya. Ada banyak metode, ada yang tic-tac-toe ya, ada yang Rome dan sebagainya. Tapi kali ini aku jamin ini yang paling gampang dan sekali lihat kita bisa diagnosis itu apa. Oke? Bahkan ini anak bayi pun bisa ya. Makanya aku bilang di judul anak bayi bisa. Gimana tuh? Oke, kita lihat soalnya. Contoh ya. Ini aku ambil dari Aureus Maths Club ya. Ini bimbel yang aku bikin sendiri. Teman-teman kalau kepo bisa lihat Instagramnya ini ya. Atau kalau mau tanya-tanya juga bisa lewat WA. Oke, kita bahas nih. Ada laki-laki 76 tahun ya. Ke IGD dia riwayat PPOK, terus TTV lain-lain ya, SPO-nya turun nih. Oke, PF ya gitulah. AGD ini yang paling penting banget ya, karena ini yang akan menentukan diagnosisnya ya. AGD ada pH, PCO2 sama HCO3. Oke, kita tulis dulu ya, pH-nya berapa? pH-nya langsung aja kita interpretasi langsung ya, pH, karena kita mau cara cepat ya, HCO3, PCO2 sama HCO3. Nah, gimana masing-masingnya? pH-nya 7,15, nilai rujukannya segini, berarti dia naik apa turun? Dia turun ya, alias asidosis. Oke. Terus yang kedua, PCO2-nya 80 ya. 80 dia naik apa turun? 80 tuh naik ya. Kalau ini udah tahu ini naik, aku bisa jamin yang satunya pasti naik juga. Ya. Berapa dia? 29. Nah, nilai normalnya segini. Berarti dia naik juga ya, 29. Oke, ini tadi pH-nya 7,15. Nah, udah cuma tahu naik turun kayak gini aja kita udah bisa diagnosis kalau ini adalah apa? Asidosis respiratorik terkompensasi sebagian A. Nah, gimana caranya? Oke. Ini dia trik dari Aureus ya. Ya, mungkin ini sih bisa dibilang belum ada ya, yang nggak tahu sih di luar sana. Tapi ini ide aku bikin sendiri dari melihat pola tabel ini ya.
Pertama, kita harus tentukan ya, interpretasi pH. Ya, pH-nya tadi asidosis, udah fix ya, pH-nya naik atau turun. Oke, pertama dari pH. Yang kedua, baru si Upin Ipin ini ya. Aku bilang Upin Ipin kenapa? Karena dia selalu sepaket ya, yaitu HCO3 sama PCO2. Ya, pasti mereka itu sepaket ya. Kalau ini naik pasti naik. Kalau ini turun pasti PCO2 juga turun gitu ya. Oke. Nah, cara nentuinya kalau pH kan udah ya gampang. Pokoknya kalau misal dia itu nilai normalnya kan sangat sempit ya, 7,35 sampai 7,45. Kalau dia turun berarti dia asidosis, kalau dia naik berarti dia alkalosis. Oke, itu gampang lah ya. Pokoknya kalau ada soal kayak gini, paling pertama kita lihat adalah pH-nya. Oke, pH-nya asidosis atau alkalosis. Udah. Terus buntutnya ya, buntutnya ini kita pikirin nanti ya. Nah, gimana cara mikirin buntutnya? Oke. Kita caranya kayak gini. Ya. Kalau misalnya ini kan tadi sepaket pasti ya. Kalau misalnya pH-nya turun alias asidosis, terus kok Upin Ipinnya ya, aku bilang Upin Ipinnya itu naik ya, berarti dia kebalikan ya, turun dan naik. Oke, kalau misalnya dia itu kebalikan ya pasti respiratorik. Oke. Kalau misalnya dia searah, pH-nya turun, HCO3 dan CO2-nya itu turun, maka dia metabolik. Oke, itu kata kuncinya ya. Antara pH dan HCO3 dan PCO2-nya sama. Kalau sama atau searah itu metabolik. Ya, gimana cara ngingetnya? Searah metabolik, kebalikan respiratorik. Ini maksudnya, ini bisa kita cari gampangnya ya. Metabolik depannya M sama dengan match ya. Match atau matching ya. Sama, searah. Kalau respiratorik itu reverse ya. R, kebalikan ya. Ini sama konsep Rome. Kalau Rome kan respiratory opposite, terus metabolic equal ya gitu ya. Tapi itu sama aja sih. Cuman ini lebih bisa diakalin ya. M, R. Oke. Gitu. Oke. Nah, terus step ketiga kita menentukan derajat kompensasinya ya. Nah, derajat kompensasinya ini berdasarkan nilai Upin Ipin ini 2. Ya, kita lihat 2 ini aja. Nah, meskipun aku tadi bilang kalau si Upin Ipin ini pasti barengan ya. Kalau turun, kalau HCO3 turun pasti PCO2 juga turun. Kalau naik juga naik gitu. Tapi bisa juga dia cuma satu yang turun atau cuma satu yang naik. Ya. Tapi nggak mungkin berkebalikan gitu. Oke. Kalau misalnya kasusnya itu kayak di soal di atas tadi ya. Ini kan naik semua nih ya. pH-nya naik semua. Kalau misalnya naik semua artinya dia itu terkompensasi sebagian ya, karena semuanya abnormal. Oke. Kalau misalnya dia tidak terkompensasi ya. Kalau misal dia tidak terkompensasi, salah satunya ada yang normal. Ya, salah satunya ada yang normal. Misal kayak gini. Oke. PCO2 atau HCO3-nya ada yang normal. Ya, atau bisa juga kayak gini. Ini normal. Bisa. Ya, itu namanya terkompensasi tidak terkompensasi ya. Itu namanya tidak terkompensasi. Kalau ada yang normal itu tidak terkompensasi. Kalau terkompensasi sebagian semuanya abnormal ya. Kalau ini naik, itu naik. Kalau ini turun, ikut turun. Gitu. Nanti kita lihat ke contoh soal. Kalau terkompensasi penuh gimana? Nah, kalau terkompensasi penuh, pH-nya yang normal ya. Upin Ipinnya yang abnormal. Gitu. Oke, kita langsung ke contoh ya. Contoh nomor 1 ya. Nah, aku tekanin juga kalau nilai rujukan atau nilai normal ini dia nggak selalu sama ya. Kita perlu lihat soalnya ya. Kalau dikasih nilai rujukan ya udah kita nurut sama nilai rujukannya ada di soal. Tapi kalau nggak ada nilai rujukan kita pakai standarnya ini
Ya, kita harus hafal. Oke, kalau pH itu dijaga dalam range yang sangat sempit yaitu 7,35 sampai 7,45 ya. Selisihnya 0,10. Kalau PCO2 ya kita lihat belakangnya aja ya. 35 sampai 45. Oke. Nah, HCO3 ya udah ini ingat-ingat aja 22 sampai 26. Oke. Oke. Yuk kita contoh soal pertama. Waduh, udah 10 menit ya. pH-nya 7,2 ya turun. Oke. PCO2-nya itu 32 ya. Kalau nilai rujukannya segini dia segini tuh apa? Berarti dia turun ya. HCO3-nya juga pasti turun. Oke, turun-turun, gampang ya. Pasti pH-nya udah pasti asidosis. Ininya juga turun semua, turun-turun, match, metabolik ya. Berarti asidosis metabolik ya. Terus semuanya abnormal, berarti dia terkompensasi sebagian gitu ya. Oke, soal contoh nomor 2 ya. Oke, nomor 2 pH-nya 7,48 naik ya. Pasti dia alkalosis kalau pH naik. Terus si upinipinnya ternyata naik juga nih, tapi cuma HCO3 ya, cuma salah satu aja yang naik, HCO3. Ya, karena dia sama-sama naik, maka dia match atau metabolik ya, berarti alkalosis metabolik. Karena ada yang normal ya, karena cuma salah satu aja yang abnormal, maka dia tidak terkompensasi. Gitu ya. Karena ada yang normal, berarti dia tidak terkompensasi. Oke, karena harusnya tubuh kita itu mengkompensasi. Jadi kalau PCO2 abnormal ya ini juga ikut bantu gitu ya. Tapi kalau ada yang normal berarti tidak terkompensasi. Oke, nomor 3, pH-nya segini, 7,15 turun ya, berarti dia asidosis. PCO2 dan HCO3-nya dia turun semuanya. Ya, turun semuanya berarti ya, berarti dia nanti terkompensasi sebagian. Turun ya, match metabolik gitu, berarti dia asidosis metabolik terkompensasi sebagian. Oke, kalau hasil AGD-nya kayak gini. Terus nomor 3 contoh ya, pH-nya 7,38. Nah, pH-nya normal nih. Nah, ini dia yang kadang bikin bingung, lah pH-nya normal kok dia ada gangguan asam basa. Nah, ternyata si upinipinnya itu abnormal ya. Tadi aku bilang ya, upinipin selalu barengan, kalau nggak naik ya turun. Cuman kalau pH-nya normal kita nggak bisa nebak apakah dia itu tadinya asidosis atau alkalosis kalau cuma dari hasil AGD aja ya. Nah, makanya ada dua kemungkinan untuk masing-masingnya ya. Kalau misalnya si upinipin ini naik ya, maka dia asidosis respiratorik atau alkalosis metabolik ya. Kita bisa singkat ARAM ya, asidosis respiratorik atau alkalosis metabolik. Tapi hati-hati ya, ASRLAM ya, kayak gini lah, ASRLAM, asidosis respiratorik alkalosis metabolik, karena depannya sama-sama A. Oke. Nah, kalau yang turun ya, dia RAM aduh susah juga ya, gimana lah caranya kalian hafal? Pokoknya kalau turun itu alkalosis respiratorik atau asidosis metabolik ya. Sebenarnya kebalikan dari si ASRLAM ya. Nah, si ASRLAM ini oke lah, kita apalin yang ASRLAM aja ya, salah satu ya. Si ASRLAM ini oke. Jadi kalau misalnya naik itu kemungkinannya asidosis respiratorik atau alkalosis metabolik. Oke, kalau misal turun berarti ya kebalikannya, yaitu S-nya ganti L ya. S-nya ganti L. Alkalosis respiratorik atau asidosis metabolik. Oke, SLLS gitu. Ya. Oke. Itu udah ya, cukup ya, 15 menit cukup panjang. Kalau misal ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ya. Sekalian promosi, oke ya, sekalian promosi aku buka kelas untuk semua FK di seluruh Indonesia, bisa sekelompok ya, minimal 10 orang, atau private ya. Ada banyak tutornya nih ya, tutornya keren-keren semuanya lah. Oke, bisa dibaca sendiri.
Ini foto aku yang paling ganteng. Terus layanan banyak ya. Pokoknya kita optimalkan lah semua kebutuhan teman-teman semua untuk belajar dengan cara smart. Oke? See you. Terima kasih. Goodbye.